Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I'm fine too, thank you dear. Okay, before we study, it's better we pray first. Pray begin. Anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Okay students, now we are going to study Thematics 2 Part D. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 2D ya. Now, please open your book on page 85. Anak-anak silahkan buka buku paket kalian halaman 85. Hari ini Miss Eka akan menjelaskan tentang bangun ruang. Diperhatikan ya. Hari ini kita akan belajar mengenal bangun ruang dan bagian-bagiannya. Tematik 2D, subtema 3. Nah, apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah benda yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Bangun ruang merupakan bangun 3 dimensi. Artinya, benda yang berbentuk bangun ruang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Nah, seperti ini anak-anak, ada sebuah dadu. Nah, sebuah dadu ini memiliki ruang. Nah, disebut bangun ruang. Ya, namanya kubus, bangun ruang kubus. Ya. Selanjutnya bagian-bagian pada bangun ruang. Nah, yang pertama ada ruas garis atau rusuk. Ruas garis atau rusuk adalah garis yang saling terhubung pada bangun ruang. Nah, di sini lihat pada gambar anak-anak. Ada ruas garis yang membentuk sebuah bangun ruang. Bangun ruang ini adalah balok. Ya, jadi ruas garis ini saling terhubung. Ya, yang garis-garis ini anak-anak dan juga garis yang putus-putus ini saling terhubung dan membentuk sebuah bangun ruang. Nah, selanjutnya sisi. Sisi adalah bidang pembatas yang memisahkan bagian dalam dan luar bangun ruang. Atau mudahnya dapat kita artikan sebagai dinding. Nah, seperti ini ya, ada dinding pertama. Nih, yang warna coklat. Ya. Selanjutnya ada yang bawah nih. Yang garis-garis putus ini juga termasuk ruas garis. Nah nih, yang diwarnai ini adalah sisi. Ya anak-anak, sisi depan dari sebuah balok. Ya, jadi sisi pada balok ini ada depan dan belakang, atas bawah, kanan kiri. Nah, sisi pada bangun ruang balok ini ada 6. Ya. Ada sisi depan, sisi belakang. Nah, sisi kanan, sisi kiri, atas dan bawah. Nah, sisi pada bangun ruang balok ada 6. Bagian selanjutnya yaitu titik sudut. Titik sudut adalah titik pertemuan ruas garis atau rusuk. Nah, ini anak-anak, titik sudut pada balok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 titik sudut. Ya, jadi di pojokan ini nih. Ya. Anak-anak, selanjutnya menentukan jumlah rusuk, sisi, dan titik sudut. Nah, perhatikan contoh pada berikut ini. Nah, di sini ada gambar kubus ya anak-anak. Sudah ditulis di setiap sudutnya A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, bangun ruangnya yaitu kubus. Nah, nama rusuknya itu seperti apa ya? Nah, pada gambar Miss Eka sudah ada tulisan abjad yaitu A, B, C, D, dan E, F, G, H. Ya, jadi nama rusuknya yang pertama yaitu AB, kemudian BC. Ya, ini nama rusuk nih anak-anak, AB, BC, CD, dan AD. Nah, anak-anak, cara menulis nama rusuk harus dimulai dari abjad ya. Jadi kalau misalkan ada rusuk
AD tidak boleh ditulis DA. Ya, harus ditulis AD karena terlebih dahulu adalah abjad A atau lebih awal abjad A. Kemudian ada nama rusuk EF, FG, GH, EH, dan juga AE. Nah, ini anak-anak perhatikan ya, ini adalah nama-nama rusuk. Kemudian ada BF dan CG, juga DH. Nah, ini anak-anak nama rusuknya ya. Ada AB, BC, CD, AD, EF, FG, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Penulisan nama rusuk dimulai dari abjad awal ya. Nah, sekarang jumlah rusuknya. Kita tinggal hitung saja nih, rusuknya ada berapa ya. Jadi jumlah rusuknya ada 12. Nah, ini yang digaris warna merah nih anak-anak, jumlah rusuk. Nah, sekarang nama sisi. Nah, nama sisi pada bangun ruang kubus, perhatikan ya. Nah, di sini ada nama sisi dari kubus ya. Di sini kan ada sisi bawah dan atas, depan dan belakang, kanan dan kiri. Nah, nama sisinya yang pertama yaitu A, B, C, D ya, yang diwarnai warna biru ini ya anak-anak. Ya, sisi A, B, C, D yang bawah nih, warna biru muda. Nah, kemudian nih yang warna oranye nih, sisi yang kedua ya, EF, GH yang berwarna oranye ini ya. Jadi ada 1, 2 sisi. Selanjutnya sisi depan yang berwarna abu-abu, Miss Eka namakan ABF, ABEF yang berwarna abu-abu ini ya anak-anak. Nah, kan di sini ada depan dan kemudian ada yang di belakang dan kanan dan kiri. Nah, sisi berwarna abu-abu dinamakan sisi ABEF. Kemudian yang berwarna ungu BCFG. Kemudian ada nama sisi CDGH yang berwarna kuning ini ya anak-anak, yang di belakang. Kemudian ada nama sisi ADEH ya, yang di sebelah kiri yang berwarna coklat. Nah, ini nama sisinya ADEH. Nama sisinya ada ABCD, EFGH, ABEF, BCFG, CDGH, ADEH. Depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Jumlah sisinya ada 6. Ya. Nih, perhatikan pada kubus. Nama rusuknya dan jumlah rusuknya ada 12. Nama sisinya diperhatikan ya. Ada A, B, C, D dan selanjutnya. Nah, jumlah sisinya ada 6. Nah, selanjutnya nama titik sudut. Nih, ada titik sudut ya, pertemuan antar rusuk ya. Ada titik sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, contoh bangun ruang yang pertama yaitu kubus. Nah, contoh bangun ruangnya nih anak-anak. Nah, seperti ini ya bentuk kubus ya. Nah, di sini ada contoh dadu dan juga sebuah kotak. Nah, contoh bangun ruang nih ya, kubus nih. Ya, ada dadu, ya, hadiah atau kado, kardus berbentuk persegi dan lain sebagainya. Nah, contoh bangun ruang balok. Seperti ini anak-anak balok nih. Ada kulkas, penghapus, lemari, spons, dan lain sebagainya ya. Nih, contoh dari bangun ruang balok. Nah, jadi bangun ruang ini adalah 3 dimensi ya anak-anak. Nah, kalau bangun datar yang tidak memiliki ruang itu disebut 2 dimensi. Nah, pada kali ini bangun ruang yaitu 3 dimensi. Nah, di sini ada prisma segi 5 dan prisma segi 3. Nah,
prisma ini antara atas dan bawahnya atau bawah dan tutupnya ya, itu bentuknya sama. Bentuknya sama-sama segitiga atau sama-sama segi 5. Nah, ini disebut sebagai bangun ruang prisma. Ya, antara bawah dan tutupnya itu sama. Nah, bangun ruang prisma ini juga termasuk ke dalam bangun ruang 3 dimensi ya. Jadi kalau segi 5-nya itu bangun datar, nah bangun ruangnya yaitu prisma segi 5. Nah, bangun ruang ini adalah 3 dimensi. Bangun datar 2 dimensi. Nah, Miss Eka ingatkan terus ya. Nah, ini contohnya nih, ada kardus nih. Karena memiliki ruang nih anak-anak, maka disebut sebagai bangun ruang. Bisa dipegang gitu ya. Dan memiliki bentuk. Nah, itu disebut sebagai bangun ruang. Nah, nih contoh-contohnya ya. Ada tenda dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada contoh bangun ruang limas. Nah, limas ini bentuknya segi 4. Namun atasnya itu lancip. Nah, kalau misalkan atas dan bawah sama-sama segi 4 itu disebut prisma. Nah, kalau limas bawahnya segi 4, atasnya lancip. Nah, contohnya seperti ini, piramida ya. Selanjutnya di sini ada bola. Nah, bola seperti ini. Bola juga termasuk bangun ruang karena bisa dipegang nih anak-anak ya. Bisa kita pegang, bisa kita pindahkan ya. Itu disebut bangun ruang karena memiliki ruang. Ya, beda dengan bangun datar. Bangun datar hanya sebuah gambar. Nah, contoh bangun ruang kerucut. Nah, kerucut nih seperti ini ya. Bentuknya lingkaran tapi atasnya lancip. Nah, ini disebut sebagai bangun ruang kerucut nih, seperti ini contohnya. Dan juga tabung ya. Kerucut ini adalah salah satu bentuk dari limas. Nah, tabung adalah prisma ya, karena antara tutup dan bawahnya itu sama. Nah, itu contoh-contoh dari bangun ruang ya. Miss Eka simpulkan, jadi bangun ruang itu adalah bentuk 3 dimensi. Nah, bangun datar yaitu 2 dimensi. Nah, itu kesimpulannya anak-anak. Jadi tadi kan bangun ruang itu memiliki sisi, memiliki rusuk, memiliki titik sudut ya. Bangun ruang maupun bangun datar juga memiliki sisi, titik sudut dan juga rusuk, namun jumlahnya berbeda ya. Any questions? Kalau misalkan ada pertanyaan boleh ya nanya Miss Eka. I think enough for today. Before Miss Eka close the video learning, let's say Alhamdulillah. Okay, see you on next video. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safe and healthy. Love you.